Ini saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani minimalis dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Merdeka, 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 salam. Satu hati salam, NKRI, harga mati. Kali ini ada berita bagus dari pemerintahan Pak Prabowo yang harus kita apresiasi dan syukuri. Beritanya seperti apa? Kita tonton bareng-bareng. Prabowo berjanji bela petani dari tengkulak. Pemerintah siap bertindak tegas. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi kesejahteraan petani Indonesia dari praktik tidak adil yang dilakukan oleh tengkulak dan pengusaha penggilingan padi yang tidak mematuhi aturan. Dalam inspeksi mendadak sidak ke Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin, 3 Januari. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam apabila ada pihak yang masih bermain-main dengan nasib petani. Saya sudah tahu orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak, ujar Prabowo dengan penuh ketegasan. Ia pun mengimbau agar para pengusaha penggilingan padi segera menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berpihak kepada petani. Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pemerintah siap mengambil tindakan tegas terhadap penggilingan padi yang tidak mematuhi aturan. Bahkan, jika diperlukan, pemerintah tidak akan ragu mengambil alih operasional penggilingan yang masih merugikan petani. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Dan kalau tidak mau menyesuaikan, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi. Negara akan ambil alih penggilingan padi, tegasnya. Prabowo juga menegaskan bahwa kesejahteraan petani adalah bagian dari visi besar pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama untuk memastikan keseimbangan dalam ekosistem pangan Indonesia. Semua pihak hidup dengan baik, menang, menang, menang. Petani harus menang. Pengusaha harus menang, konsumen juga harus menang, dan kita akan menuju ke sana. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Pungkasnya. Dengan sikap tegas ini, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan petani terus dirugikan oleh praktik yang tidak adil. Langkah konkret ini diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Beritanya seperti apa? Kita tonton bareng-bareng. Saya menghimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah banyak yang sudah menyesuaikan, ya. Tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia, ya. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Ya, kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung. Dengan 6.600 saudara bisa juga untung. Terima kasih Pak Sutarto, terima kasih ya. Tolong kalau perlu nanti silakan Pak Sutarto dengan delegasinya menghadap saya nanti. Ya, saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya dan kita bicara bersama. Kita tidak main-main. Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau
Bulog, lebih baik kita kerjasama, ya, semua pihak hidup dengan baik, menang, petani harus menang, pengusaha harus menang, tapi konsumen harus juga menang, dan kita akan ke arah situ, ya. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Kita akan menuju itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya kasih 4 tahun ternyata mungkin berapa bulan ini kita sudah swasembada. Tapi kita tidak gembar-gembor, tidak kita akan umumkan kita swasembada. Yang penting kenyataannya produksi cukup, kemudian pengolahan nanti juga baik, ya. Terima kasih Pak Tato, nanti cari waktu untuk menghadap saya. Kita bicarakan dengan teliti. Saya kira itu dari saya soal produksi, ya. Mungkin ada masukan lain? Baik, sebetulnya tujuan saya kesini juga antara lain untuk koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Ya. Saya tadi sudah lihat di Jakarta Timur, sudah saya lihat 2 sekolah, dan saya sudah lihat dapurnya. Ya, saya ucapkan terima kasih ke BGN yang sudah berhasil. Tentunya kita ingin lebih baik, lebih sempurna, tapi sudah bagus. Tenaga SPPI-nya saya ketemu, pengendalinya lumayan, sudah bagus. Tentunya kita akan sempurnakan. Masih ada masalah, saya kira lelang-lelang dan itu ya belum tuntas, tapi memang kita baru 1 bulan jalannya. Dan ini bukan masalah ringan, ini masalah bisa dikatakan cukup besar, kolosal mungkin ya. Kita akan beri makan 82 juta anak. Jadi dalam 1 tahun ini saya kira sudah suatu terobosan, walaupun tentunya masih banyak orang tua, masih banyak sekolah, masih banyak anak-anak yang sudah dengar ada program ini, tapi belum sampai kita ke situ. Tapi kita akan kerja keras untuk sampai seluruh Indonesia. Baik, saya kira itu dari saya. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiranmu. Saya tidak menduga seperti ini ada 4.000 orang peserta Zoom ini, ya. Dan terima kasih Menteri Pertanian, pengendalian Anda terhadap situasi pertanian saya akui sangat bagus. Ya, tinggal semua unsur bekerja sama. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahanan Kepala Badan Gizi Nasional, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Ini lengkap sekali ya, hadir melalui Zoom. Terima kasih. Saya lihat di sini penyuluh pertanian seluruh Indonesia hadir, dan Din seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat kasat Bakata, pimpinan akan hadir semua, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten seluruh Indonesia, Kepolisian, Polri hadir, Perpadi juga hadir. Saudara sekalian, saya memang datang tidak direncanakan, agak mendadak. Saya minta maaf. Menteri Pertanian sudah berada di kampung, sudah kembali, padahal ya maksud saya untuk koordinasi.
Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras, sehingga kita semakin dekat kepada sasaran kita, yaitu swasembada pangan, swasembada beras, mulainya dengan swasembada beras, baru nanti ke arah swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin pendidikan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih pendidikan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus Rp6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya. Saya kira itu pengarahan dari saya. Saya kira itu Menteri Pertanian. Terima kasih seluruh peserta. Ya. Di sini saya lihat ada Perpadi, Pak Sutarto. Pak Sutarto. Iya, bisa dengar. Saya kok nggak bisa dengar suara Bapak. Siap Bapak Presiden. Ya, teman-teman sudah saat ini juga sudah kami baru boleh melaporkan teman-teman sudah mulai memasuk ke Bulog, mulai dari Aceh, NTB, kemudian Lampung, di Pulau Jawa.
dengan harga sesuai dengan keputusan Bapak Presiden, keputusan pemerintah maksud saya. Jadi bahkan sebenarnya pada kasus-kasus sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Ya, saya menghimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah banyak yang sudah menyesuaikan, ya. Tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia, ya. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main saya akan tindak. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Semua pihak hidup dengan baik. Menang, menang, menang. Petani harus menang, pengusaha harus menang, tapi konsumen harus juga menang. Dan kita akan ke arah situ. Ya. Indonesia akan menjadi negara sukses.